Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Pada pagi hari ini kembali kita akan merenungkan dan belajar dari kebenaran firman Tuhan. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah, oleh karena hari baru yang senantiasa Engkau berikan kepada kami. Di mana pagi hari ini kembali kami akan menjalankan setiap aktivitas, tugas tanggung jawab, bahkan pelayanan yang masih Tuhan percayakan. Namun sebelum itu kami akan melandaskan hari ini dengan kembali merenungkan dan belajar dari kebenaran firman-Mu. Maka itu tuntun dan sertailah kami Tuhan, agar kami dapat mendengar, terlebih lagi memahami firman-Mu yang akan diberitakan. Akan hamba-Mu yang akan mewartakannya, marilah Engkau juga menguasainya dengan kuasa Roh Kudus, supaya ia boleh dapat berkata-kata hanya sesuai dan seturut kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, pada pagi hari ini pembacaan kita terambil dalam Kisah Para Rasul pasal 14. Kisah Para Rasul pasal 14 dalam ayatnya yang ke-15 bagian B. Saya akan membacakan bagi kita semua. Marilah kita mengikuti pembacaan ini dalam Alkitab kita masing-masing. Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 15 bagian B. Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil kepada kamu, supaya kamu meninggalkan perbuatan sia-sia ini dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Demikian pembacaan Alkitab kita, dan melalui pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini, kita akan merenungkan di bawah tema Jangan Mencuri Kemuliaan Allah. Persekutuan yang dikasihi Tuhan, pada prinsipnya Allah adalah Allah yang mulia. Dia adalah Allah yang berkuasa. Dan tentu kita percaya bahwa satu-satunya yang layak menerima segala pujian, hormat, dan kemuliaan adalah Allah. Itulah yang dimaksud dengan soli deo gloria. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Tetapi kita tidak dapat menutup mata dari realitas yang kita hadapi dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Yaitu bahwa sejak kejatuhan manusia dalam dosa, hati manusia cenderung mencari kemuliaan bagi dirinya sendiri. Sebagai manusia kita akan merasa sangat senang ketika kita dihormati, ketika pekerjaan kita diakui, ketika kita dihargai. Dan kita akan merasa sangat bangga jikalau kita dibutuhkan oleh orang lain. Bahkan di dalam kehidupan pelayanan, banyak dari antara kita melayani bukan lagi dengan motivasi yang tulus, tetapi untuk mendapatkan pujian dari manusia. Maka itu sering kita mendengar kalimat, kalau bukan saya, mana jalan pelayanan ini? Atau juga kita sering mengungkapkan bahkan mendengarkan kalimat, saya mau lihat, bisakah berjalan itu pelayanan tanpa saya? Bisakah itu gereja terbangun tanpa saya? Dan kalimat-kalimat lain sebagainya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita belajar untuk terus menjadi pribadi yang rendah hati dalam segala hal. Terlebih di dalam mengerjakan setiap pelayanan yang masih Tuhan percayakan kepada kita. Seperti yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Barnabas dalam pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Mereka tidak lekas berbangga diri dan senang ketika orang-orang di Listra memuji mereka dan menyebut mereka sebagai dewa Zeus dan Hermes. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa dewa Zeus dan Hermes itu adalah dewa yang populer di kalangan orang-orang Romawi. Tapi mereka tidak berbangga ketika mereka disebut sebagai dewa itu. Mereka juga tidak berbangga ketika sebagian besar orang datang
untuk mempersembahkan korban bagi mereka yang dianggap sebagai dewa. Jadi kalau kita meneruskan pembacaan kita, itu di sana dijelaskan bahwa orang-orang datang membawakan persembahan karena mereka dianggap sebagai dewa. Mereka tidak berbangga akan hal itu. Sebaliknya, Paulus dan Barnabas mencegah orang-orang ini berpikir demikian dengan berkata, kami manusia biasa sama seperti kamu. Kami diutus oleh Allah untuk memberitakan Injil yang membawa keselamatan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, marilah kita fokus pada tugas kita untuk mengabarkan Injil. Supaya apa yang kita kerjakan berkenan kepadanya. Sebab bukan pujian dan penilaian manusia yang menentukan kualitas pelayanan kita. Tetapi penilaian dari Allah sendirilah. Di mana Allah menilai seberapa taat dan seberapa setiakah kita dalam melayaninya. Sekalipun di tengah-tengah keterbatasan-keterbatasan kita sebagai manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Hari ini, marilah kita kembali menjalani setiap kegiatan kita, bahkan pelayanan kita, dengan mata yang tertuju kepadanya. Maka biarlah ia semakin besar, tetapi aku atau kita harus semakin kecil. Biarlah segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terpujilah Kristus. Amin. Firman Tuhan.